Jaringannya agak putus-putus ya. Saya uji coba barusan, jaringannya mudah putus. Mungkin lalu lintasnya padat. Baik saudara sekalian, hari ini kita akan bicara tentang obligasi. Jadi bagian yang agak krusial di dalam keputusan-keputusan kita sebagai manajer keuangan adalah memperhitungkan soal apakah hutang yang kita ambil atau berikan pada orang lain itu memiliki nilai yang benar atau tidak. Jadi sederhananya sebetulnya obligasi itu ya hutang gitu. Jadi hari ini kita akan membicarakan sebuah konsep hutang yang agak berbeda dengan konsep hutang pada umumnya seperti di bank. Saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan, pertama saya mohon maaf belum seluruh mahasiswa saya selesai periksa ya. Kenapa? Karena tugasnya banyak dan saya mengampu berapa kelas ya? Berlebihan sebetulnya. Saya mengampu terlalu banyak kelas. Keuangan perusahaan 3, analisis laporan keuangan 3, itu sudah 6 kelas. Matematika keuangan 7 berarti. Terus manajemen lembaga keuangan syariah 8. Kemudian manajemen keuangan strategik 9 kelas. Jadi saya banyak sekali yang harus saya periksa itu. Mungkin saya pikir-pikir untuk tidak memberi tugas saja, tapi kasihan mahasiswa kalau nggak diberi tugas itu nanti protes. Ya, karena terlalu sedikit latihan gitu. Jadi saya mohon maaf saja lah kalau misalkan ada beberapa yang belum saya periksa. Oh ya, tadi saya mengatakan mungkin mahasiswa protes karena tidak diberi tugas. Itu bukan lelucon, itu beneran ya. Jadi dulu saya mengajar di SMA 3 Bandung. Tahun berapa ya? 98 mungkin sampai 2002. Nah, itu punya kebiasaan lucu itu si murid-muridnya itu. Jadi kalau gurunya itu memberikan tugas yang terlalu sedikit, dia protes. Wah, masa cuma segitu katanya. Itu bagus sekali tuh kalau ditiru di PB itu. Jadi kalau ada tugas dari dosen 10 soal, wah kenapa cuma segitu Pak? Bisa nggak 100 gitu. Biar bagus lah. Kemudian saya juga harus mengapresiasi Aulia. Aulia mana Aulia? Aulia? Mana Aulia? Ada yang namanya Aulia nggak? Kalau nggak ada, saya kurangin nilainya. Nah, ya, kalau nggak ada, nggak hadir, nilainya saya kurangi 50. Mana ya? Udah masuk belum? Aulia udah masuk? Katanya kendala sinyal, Pak. Hah? Saya lihat namanya udah ada tadi barusan. Nah, ini Kendala udah. sinyal, Pak. Klaten. Oke. Nah, sekarang coba ceritain ke temennya, kira-kira kenapa mata kuliah keuangan perusahaan dapat 100 tuh? Kira-kira apa? Takutnya temennya yang lain pengen tahu. Gimana, Pak? Kenapa kira-kira nilainya keuangan perusahaan sampai 100 itu jarang-jarang? Kenapa kira-kira? Tapi suara saya kedengaran jelas ini. Kedengaran kok, Pak. Bingung juga. Teman-temannya siapa aja? Ayo sebutin satu-satu. Pak, nggak tahu soalnya. Kemarin cuma kita ngerjainnya bareng-bareng. Oke, siapa aja? Coba Ngerjainnya sebutin. bareng-bareng aja gitu, Pak. Saya, Ayi, Nada, Febri, sama Eka. Satu-satu. Kamu, terus? Ayi. Ayi, mana Ayi? Ayi. Nggak ada, dikurangin nilainya 50. Oke, kenapa kira-kira nilainya 100?
Aduh, kurang tahu juga, Pak. Yek, siapa lagi? Selain Karena kalian berdua, siapa lagi tadi? ada nada. Mana nada? Ada, Pak. Mana nadanya? Kalau nggak bisa jawab, saya kurangin nilainya nih. Nada? Mana nada? Nggak ada nada. Nggak masuk. Nada? Mana nada? Nah, oke. Nada. Kamu ngikut ngerjain nggak? Suaranya jelek sekali. Nada di mana ini? Apa jaringan di saya yang jelek ya? Ayo, Jaringannya nada, Pak. Jaringannya nada? Iya. Oke, selain kalian bertiga, Aulia siapa lagi? Febri sama Eva. Febri mana? Febri apa tuh? Febrian Rizky, Pak. Oh, Febri dan Rizky ada nih di sebelah kamu. Oke, Febri. Kira-kira kenapa bisa nilai 100? Ngikut kerja nggak? Halo Pak. Ngikut kerja Ya, nggak kamu? Pak. Saya ikut Pak. Ikut ngeliatin aja yang kerja? Ikut ngetik Pak saya Pak. Oh, ikut ngetik. Nah, berarti kan yang ngetik tahu tuh. Kenapa? Apa kira-kira bedanya sama temen yang lain sampai saya kasih nilai 100? Kayaknya nggak lihat yang lain saya Pak. Nggak Aku lihat yang yang lihat lain. yang lain Pak. Oke, Febri, selain kalian berempat, siapa satu lagi orang terakhir? Eva Pak. Eva mana Eva? Ada nggak? Aulia, kepala suku. Mana Eva? Wah, nggak ada ya. Eva siapa? Eva apa namanya, Febrian? Eva Nopala Pak. Nggak ada ya? Wah, bisa dikurangi nilainya nih. Bentar, Eva. Nggak ada, betul. Waiting room juga nggak ada. In the meeting nggak ada, berarti nggak masuk nih. Oke, saya catat ya Eva ya. Oke. Aulia, Nurul, Ayik, Nada, Febrian, Rizky, saya ucapkan selamat. 100 nilai 100 pertama semester ini pada mata kuliah keuangan perusahaan. Oke, saya jelaskan kenapa. Jadi, kenapa nilainya 100? Pertama, saya lihat dari pilihan kata yang kalian pilih dalam contoh kasus, menunjukkan kalian paham. Jadi, sepertinya ya, entah beneran, entah enggak juga sih, Febrian. Tapi sepertinya, seperti yang terlihat paham. Kalau ngelihat pilihan kata yang diambil di dalam contoh kasus yang diberikan. Kedua, saya tertarik dengan cara Anda yang menuliskan konsisten. Jadi dari awal sampai akhir itu konsisten ceritanya. Saya perhatikan gitu ya. Konsisten ceritanya, jadi kemudian ada urutan cerita gitu ya dari awal sampai akhir itu. Nah, si awal cerita itu cerita yang berurut itu menunjukkan pada saya bahwa kok saya percaya ini kalian berlima ini ngerti gitu. Saya berharap beneran ngerti. Jadi kalau Febri cuma kebagian ngetik, hati-hati tuh dibaca lagi ya hasil ketikannya ya. Karena saya lihat bagus. Kemudian yang ketiga, mungkinkah saya salah meriksa? Mungkin, masih mungkin ya. Jadi karena saya harus periksa cepat-cepat, mungkin ada perhitungan yang terlewat-lewat. Tetapi yang saya cari adalah mahasiswa, saya ingin tahu apakah mahasiswa setidaknya terlihat paham atau tidak. Itu dulu. Terlihat paham atau tidak tuh menurut saya saya udah suka. Nah, kalau misalkan ada mahasiswa yang sudah tidak terlihat paham, itu membuat saya jadi ragu-ragu. Terlihat aja enggak gitu, apalagi beneran paham. Nah, jadi saya berharap Anda berlima mempertahankan cara kerja yang pada tugas ini. Tugas berikutnya bisa tetap mempertahankan nilai itu. Baik, evaluasi untuk keuangan perusahaan seperti itu ya. Mohon maaf bagi yang belum saya periksa, saya usahakan malam ini selesai semua.
Saya seharian ini sudah berusaha menyelesaikan, tetapi ternyata tetap nggak keburu karena saya juga harus mengerjakan yang lain. Kemudian kita mau bicara apa sih hari ini? Kenapa kemudian saya memaksa Anda untuk mengerjakan perhitungan yang kemarin? Nah, saudara sekalian, hampir semua perhitungan di dalam konsep keuangan perusahaan itu sebetulnya sudah dijelaskan pada bab yang kemarin itu, nilai uang. Nah, sekarang kita akan bicara tentang obligasi. Obligasi juga nanti hakikatnya bicara menggunakan rumus yang itu juga. Nanti kita perhatikan ya satu persatu. Kemudian catatan saya yang berikutnya di luar kelompok Febrian. Pertama, tampaknya Anda hanya mencoba melihat rumus, kemudian membuat contoh soal atau contoh kasus. Jadi saya lebih berkecenderungan Anda itu membuat contoh soal, bukan contoh kasus. Sehingga ketika Anda memilih pilihan kata, itu tampak Anda tidak seperti paham gitu. Jadi kasusnya apa, kok pakai rumus itu gitu. Ceritanya nggak pas gitu. Itu yang agak mengganggu saya. Jadi mohon kalau mengerjakan sesuatu dibaca lagi berulang-ulang, berdiskusi dengan banyak orang kalau misalkan ragu sehingga kemudian Anda paham sekali. Catatan yang kedua, mohon ketika mengerjakan tugas, saya pada prinsipnya begini, saya senang orang kreatif. Pada kasus Febrian dan kawan-kawan tadi itu kasusnya kreatif. Tetapi kalau kreatif itu melebihi apa yang ditugaskan, saya kira kurang baik. Jadi kalau ditugaskan A, kerjakan A. Kalau misalkan saya bilang, tolong kembangkan teori ini, tolong kembangkan rumus ini, maka Anda mengembangkan atau mengeksploitasi seluas-luasnya tentang rumus atau teori tersebut. Tapi kalau tidak diminta, jangan. Jadi nanti kesannya jadi aneh itu, disuruh apa ngerjain apa gitu. Jadi pada prinsipnya saya masih percaya betul dengan teori Denkow. Jadi kata Denkow itu susu yang baik itu adalah susu yang tidak lebih, tidak kurang, tetapi cukup. Nah, jadi kalau Anda mengerjakan sesuatu dari saya, pertanyaannya sederhana. Buat contoh soal untuk A tambah B sampai dengan C, ya itu saja gitu. Jangan kemana-mana. Karena kemudian timbul kecurigaan di kepala saya, kecurigaan itu bisa benar, bisa tidak. Timbul kecurigaan di kepala saya, Anda paham beneran enggak? Atau Anda kebetulan googling, cari contoh soal atau contoh kasus yang ada mirip-miripnya, Anda masukin gitu. Itu kan jadi nggak pas. Gitu ya. Jadi tolong untuk tugas-tugas berikutnya hindari betul ketidakpahaman yang tidak perlu, mengerjakan sesuatu yang juga berlebihan. Baik, kita lanjutkan. Pembukaannya cukup segitu. Kita masih ada beberapa puluh orang yang belum masuk sambil saya tunggu ya. Mohon untuk pertemuan yang akan datang jangan terlalu sore masuknya. Oh ya, kemudian ini, ada satu catatan terakhir nomor 5. Menulis nomor induk, tolong jangan keliru. Karena saya kemudian terpaksa harus cari-cari orang ini ada di kelas apa gitu, karena nomor induknya salah. Terus sudah saya cari-cari ternyata ada. Cuman ya itu namanya ada, nomor induknya nggak ada. Kemudian tolong ada satu mahasiswa nanti yang merasa saya kirimin WhatsApp tadi, dicek ya. Tadi ada satu orang mahasiswa yang tidak ada di daftar nilai saya. Mohon dicek apakah beliau yang bersangkutan itu memang mengontrak mata kuliah saya atau tidak. Yang kedua, jika memang ada masalah administrasi, segera diselesaikan di TU agar misalkan ya, beliau sudah bayar SPP tetapi di daftar hadir tidak ada. Nanti nilainya kan nggak bisa di-entry. Jadi hubungi segera tata usaha atau coba deh diskusi lagi dengan saya kenapa namanya bisa tidak ada di daftar nilai saya. Baik, kita cukup sampai segitu, kita teruskan pada menilai obligasi. Saudara sekalian, yang saya harapkan pada saudara pada malam ini adalah pertama, mengingat kembali konsep dasar menentukan bagaimana kita menilai aset.
atas dasar konsep yang sudah diajarkan pada pertemuan kemarin, pertemuan ketiga. Kemudian yang kedua, saya ingin Anda memahami kosakata. Lihat, saya mementingkan sekali pilihan kata. Saya ingin Anda memahami kosakata yang menjelaskan obligasi dan pasar tempat mereka berdagang. Ketiga, menginterpretasikan hubungan antara harga obligasi dan suku bunga dan menjelaskan arti dari struktur istilah suku bunga. Tetapi yang nomor 3 dan 4 ini mungkin akan Anda lebih pahami jika maksud saya begini. Saya ingin Anda memahami apa saja sih faktor atau variabel yang mempengaruhi harga sebuah obligasi. Kira-kira begitu ya, nomor 3 dan 4 itu. Baik, saudara sekalian, di dalam memahami obligasi, kita akan kembali pada pemahaman awal kita. Jadi tingkat return yang diperlukan, jadi tingkat return yang diharapkan, lihat kata-katanya. Tingkat return yang diperlukan atau tingkat return yang diharapkan adalah tingkat return yang diharapkan investor atau investasi yang dibutuhkan pada tingkat risiko tertentu. Coba Anda ingat-ingat, itu mirip kalimat yang ada pada minggu kemarin. Semakin beresiko asetnya, semakin tinggi return yang dibutuhkan oleh investor di pasar. Itu logis ya. Jadi makin beresiko aset, maka semakin tinggi keuntungan yang dibutuhkan oleh investor di pasar. Jadi investor itu mau terima resiko, tetapi dia juga harus dapat return yang besar. Artinya, pada kasus kita hari ini obligasi, maukah kita membeli sebuah obligasi yang resikonya tinggi? Misalkan perusahaan itu pernah punya masa lalu ketidakmampuan membayar hutang misalkan. Atau pernah di masa lalu perusahaan itu abai terhadap peraturan-peraturan tertentu sehingga kemudian dia tidak boleh lagi berbisnis misalkan, dan seterusnya. Itu kan berarti resikonya tinggi. Kemudian kita mau membeli obligasi dari sebuah negara dengan tingkat fluktuasi bunga yang tinggi, boleh deh. Tapi apa timbal baliknya? Timbal baliknya tentu return yang sudah diberikan, yang akan diberikan, tentu bukan sudah ya, akan diberikan oleh oleh obligasi tersebut itu tinggi. Jadi logis kalau misalkan resikonya tinggi, maka returnnya juga akan tinggi. Nah, bagaimana cara menilai fundamental dari investasi secara umum? Saudara sekalian, kemarin coba ingat kembali, kita sudah memahami konsep ini. Jadi, kita hakikatnya sedang bicara kalau investasi itu sama dengan cash flow pada satuan waktu pertama, ditambah cash flow pada satuan waktu kedua, sampai dengan cash flow sampai satuan ketiga, itu dibagi dengan ini. Ini tuh R-nya itu bisa Anda sebut tingkat keuntungan. Kata saya kan kemarin ada 3 tuh, tingkat keuntungan, dividen, apalagi bunga, pokoknya semualah. Investasi itu rumusnya begini hakikatnya. Nah, kalau begitu, maka kita punya pemikiran begini. Jika kita memperhatikan bahwa anggap saja obligasi yang kita bicarakan itu sifatnya murni hutang, yang menjanjikan aliran pembayaran tunai selama periode waktu tertentu yang terbatas, maka kita akan menggunakan rumus ini karena konsepnya sama dengan konsep nilai uang di masa depan dengan bunga tetap. Masih ingat ya kemarin? Jadi kan bunganya tetap. Nah, tetapi kita harus memahami obligasi memiliki karakteristik berbeda dengan hutang pada umumnya. Nah, secara sederhana memang obligasi itu pinjaman, setuju. Tetapi ada karakter yang berbeda. Karakter pertama, bunganya itu tetap. Bunganya di dalam obligasi itu lebih sering disebut sebagai kupon atau kupon obligasi. Kebanyakan obligasi melakukan pembayaran setiap 6 bulan, artinya setengah tahunan ya. Karena arus kas obligasi ditetapkan secara kontrak, pedagang sering menyebut obligasi sebagai sekuritas berpendapatan tetap. Jadi berbeda dengan sekuritas saham misalkan, saham itu tidak ada pendapatan tetap. Jangankan keuntungan dari capital gain,
Dari dividen aja nggak ada. Tidak ada kepastian satupun, tidak ada satupun peraturan perundangan yang memerintahkan perusahaan untuk membagikan dividen, tidak ada. Oleh karena itu ada istilah laba ditahan, ada laba dibagikan gitu ya. Ya jadi kalau misalkan perusahaan memutuskan laba ditahan untuk investasi, sudah urusan mereka. Pemerintah tidak bisa ikut campur itu. Kedua, tingkat kupon obligasi sama dengan pembayaran kupon tahunan dibagi dengan nilai VaR-nya. Ya kalau ini logis ya. Jadi tingkat kupon obligasi itu sama dengan pembayaran kupon tahunannya berapa. Hasil kupon obligasi atau hasil saat ini, lihat kata-katanya. Maaf. Hasil saat ini, hasil kupon obligasi atau sama dengan kupon dibagi dengan harga pasar obligasi saat ini yang tidak selalu sama dengan nilai VaR-nya. Nah, ini apa maksudnya? Saudara sekalian, ketika obligasi diperjualbelikan di pasar primer, artinya perusahaan yang menjual obligasi untuk kepentingan pemenuhan modalnya dengan calon investor, itu realitanya kemudian bisa berubah harganya. Terutama kalau kita sudah bicara obligasi di pasar sekunder. Jadi obligasi itu bisa harganya lebih tinggi atau lebih rendah. Kapan harga obligasi itu lebih tinggi? Nanti saya ceritakan ya, ada ceritanya. Jadi obligasi itu yang misalkan kita beli obligasi senilai 1 juta per lembar, misalkan kita beli 100 lembar. Nah, 1 juta itu di tengah-tengah bisa harganya menjadi 1.100.000 misalkan, atau 1.050.000 dan seterusnya. Itulah sebabnya kemudian di pasar sekunder kita akan memutuskan apakah akan menjual obligasi itu atau mempertahankan sampai akhir sampai akhir kontrak. Baru datang. Nah, sampai akhir kontrak dan kemudian kita mendapatkan harga dasar dari obligasi dan mendapatkan kupon yang sudah kita dapatkan itu. Nah, kemudian Anda juga harus memahami bahwa obligasi itu memiliki karakteristik fitur. Jadi pertama di dalam fitur-fitur tertentu obligasi itu ada hak atau memungkinkan hak penerbit untuk menebus obligasi yang belum jatuh tempo. Jadi kata si penerbit obligasi, saya mau bayar utangnya sekarang gitu, biar nggak jadi beban. Atau juga hak pada pemilik obligasi untuk ngejual gitu, untuk memerintahkan obligasi mereka itu dibeli sama penerbit. Atau kemudian ada juga hak dari pemilik obligasi itu untuk menukarkan obligasinya dengan sejumlah saham tertentu. Bahkan nanti saya akan menerangkan bahwa obligasi juga memungkinkan memiliki hak untuk diganti dengan saham lain padahal bukan perusahaan itu gitu. Jadi kan kalau misalkan saham BBNI misalkan ya menjual obligasi, maka kemudian itu boleh dikonversi menjadi saham BBNI. Jadi lihat di kontraknya apakah obligasi BBNI yang kita beli itu memiliki hak untuk dikonversi menjadi saham BBNI atau tidak. Yang satu lagi, jika di dalam kontraknya juga mungkin ditukar. Jadi tidak saham BBNI, tapi misalkan Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri Indonesia, obligasi yang adalah surat pernyataan hutang dari BBNI boleh ditukar menjadi kepemilikan saham di Bank Mandiri Indonesia dan seterusnya. Oke, jadi itulah karakteristik yang membedakan antara obligasi dengan pernyataan hutang yang lain. Jadi di pernyataan hutang yang lain tidak ada karakter ini. Nah, bagaimana cara menilai obligasi biasa? Cara menilainya kita perhatikan tadi. Jadi pada rumus yang tadi itu kan ini konsepnya adalah cash flow yang terjadi pada tahun ke N. Ini cash flow-nya. Apa cash flow di dalam obligasi? Kupon. Jadi
Cash flow di dalam obligasi itu adalah kupon. Kupon itu apa sih? Pembayaran bunga dari penerbit. Nah, tetapi perhatikan, kita lihat ada yang terakhir M. M itu apa tuh? M itu duit pertama. Jadi kan obligasi itu kan kita membeli tuh. Misalkan 100 juta, kita beli obligasi. Kemudian setiap kurun waktu tertentu kita terima uang. Tetapi di akhir kontrak, kita akan menerima pengembalian dari nilai obligasi. Pengembaliannya berapa? Persis sama seperti kita beli. Jadi saya tadi mengatakan bahwa obligasi pada kurun waktu ini itu harganya bisa naik, juga bisa turun. Tetapi ini sifatnya adalah keuntungan dan kerugian akuntansi. Tidak merupakan kerugian dan keuntungan nyata. Karena kalau kita biarkan, misalkan, biarkan saja, ngapain saya jual, rugi. Nanti ambil aja akhir kontrak. Bisa. Dan itu artinya kita tidak untung, tidak rugi, dan mendapatkan keuntungan dari cash flow pada satuan waktu tertentu. Nah, dari sini, maka kita sekarang memiliki pemahaman bahwa menilai obligasi itu konsepnya dua. Jadi, nilai sekarang dari kupon, ini kan kupon kan dibagikan dalam satuan waktu tertentu di masa depan tuh. Nah, nilainya sekarang berapa? Gitu. Ini kan berarti kita dapat banyaknya dikali besarnya kupon. Kemudian di terakhir adalah present value dari pinjaman awal. Ini rumus ini Anda ingat di present value sama dengan futures value dibagi 1 tambah R pangkat N. Baik, sampai sini dulu, jangan jauh-jauh. Sudah ada yang bertanya nggak sampai sini? Oke, baik. Saya mau tanya dulu kalau gitu. Maulana, nyalakan kameranya semuanya, tolong. Maulana Rizka. Oke, Maulana. Jadi kalau kita melihat konsep menilai obligasi, itu dikembangkan dari rumus apa tuh, Maulana? Tadi present value, Pak. Present value. Gimana rumusnya? Future value dibagi dengan 1 plus tingkat bunga di pangkat tahun tertentu, Pak. Oke. Pangkat N. Nah, oke. Hoironisa. Ya, Pak. Nah, kemarin kita mempelajari tentang kemungkinan nilai uang di masa depan itu didapat secara bertahap. Oke ya? Bertahap. Berarti kan kita dapat cash flow setiap satuan waktu tertentu. Nah, cash flow pada satuan waktu tertentu, pada obligasi itu apa itu? Anuitas, Pak. Cash flow pada satuan waktu tertentu anuitas, Pak. Bentar ya. Arum. Ya, Pak. Arum. Menurut Arum, kan kita itu menilai uang kita di masa depan itu kan tergantung dari apakah kita menerima keuntungannya langsung atau tidak. Jadi tambahan keuntungannya langsung atau tidak, atau secara bertahap. Kan kemarin ada gitu ya, ada 2 ya. Ada setiap satuan waktu tertentu, ada langsung di akhir. Nah, sistem bunga kan begitu kemarin kan, cara menilai uang itu. Nah, pada obligasi kan kita terimanya 2 pilihan juga, Arum. Kita kata saya kalau ruas saya nggak mau dijual sekarang misalkan. Saya rugi, mendingan nanti aja di akhir saya dapat dari nilai total kontrak. Ada juga yang secara bertahap. Nah, Arum, kalau misalkan begitu, kan kalau yang secara bertahap, itu kan kita terima cash flow ya, dari obligasi. Nah, di obligasi, penerimaan kita
yang secara bertahap setiap satuan waktu tertentu di obligasi apa istilahnya disebutnya? Kupon, Pak. Oke, kupon. Nah, kalau misalkan kita ganti rumusnya untuk semua cash flow itu menjadi kupon. Jadi rumus umumnya bagaimana itu kira-kira Filiana? Oke, salah, sorry. Filiana? Kalau kita ganti semua cash flow menjadi kupon, rumus umumnya jadi bagaimana? Filiana? Iya, Pak. Jadi rumus umumnya jadi gimana tuh? Kalau kita ganti cash flow menjadi kupon? Yang cash flow per 1 plus R pangkat satuan satunya tadi, Pak. Ditambah cash flow satuan 2 per 1 plus R pangkat 2 dan seterusnya. Oke, Alfi Rizky. Al. Ya, Pak. Ya. Al. Kan ketika cash flow, kita kan sebut cash flow 1, cash flow 2, cash flow 3, sampai cash flow N. Kenapa pada kupon, kita tidak sebut kupon 1, kupon 2, kupon 3, sampai kupon N? Kenapa, Al? Ya, Pak. Alivia. Pak. Alivia. Kenapa pada kasus kupon di obligasi, kita tidak menyebutnya cash flow 1, cash flow 2, cash flow 3, cash flow N? Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak kupon 1, kupon 2, kupon 3, kupon N? Kenapa enggak gitu kira-kira? Belum tahu, Pak. Lutfi. Kira-kira apa, Pi? Saya, Pak. Kenapa, Pi, kira-kira, Pi? Karena mungkin obligasi kan jatuh tempo, Pak. Jadi nanti di akhir periode nanti uangnya akan kembali keseluruhan. Jangan ke situ dulu, Bukan itu. Muhammad apa ini? Farhan atau Farah apa ini? Saya nggak bisa baca nama belakangnya. Muhammad. Pak. Kenapa pada kasus kupon tidak ditulis kupon 1, kupon 2, kupon 3 sampai dan seterusnya kupon N? Padahal di cash flow kita tulis kemarin kan rumusnya cash flow 1, cash flow 2 sampai dengan cash flow ke N. Kenapa pada kupon kita nggak nulis itu, kenapa? Kurang tahu, Pak. Nah, tadi merhatiin nggak? Wahyu, apa jawabannya? Karena kupon yang diberikan itu tetap, Pak, setiap tahun. Nah, pinter. Wahyu mah nilainya 150 berarti. Kenapa? Kan logis atuh. Tadi disebut semua orang pada umumnya menyebut, kata saya tadi apa? Bahwa obligasi adalah sekuritas berpendapatan tetap. Karena dia berpendapatan tetap, lo ngapain ditulis C1, C2, C3? C saja, kan tetap. Wahyu bagus, pinter. Oke, jadi itulah sebabnya pada rumus kupon tidak ditulis kupon 1, kupon 2, dan seterusnya. Buat apa? Karena sifat dari kupon itu tetap. Tahu dari mana tetap? Dalam kontrak. Jadi di dalam kontrak obligasi nanti akan dinyatakan berapa kuponnya yang akan diterima pada satuan waktu tertentu. Baik. Kalau kita menganggap satuan waktu yang dimaksud adalah 1 tahun, jadi pembagian kupon itu per tahun, maka saudara sekalian, tadi saya mengatakan ketika kita sebut kupon kalau misalkan kita memahami bahwa setiap kupon itu kita terima pada satuan waktu tertentu, nah gitu Alia yang bagus. Udah, sekarang saya tanya kamu aja. Ayah,
Kalau tadi saya katakan bahwa kupon itu persatuan waktu terus sampai pada akhirnya, pada akhir masa kontrak, itu Alia akan terima apa namanya, tentang sebaran ini deh, bahan tambang. mohon maaf apa jaringannya putus karena waktunya sudah habis. Kalau dia tapi dia sampai sini aja. Ya, sudah sampai aluminium juga sih. Sampai sini ada minum tanya kayak gitu. Ya. Sama dia. Tapi minimal bahan tambang. Tapi sama ibu dia banyak. Baik, kita teruskan ya. Ini sayang yang mau ditanyanya mana hilang tadi. Alia mana udah masuk belum? Man, Alia udah masuk belum, Man? Oke, saya ganti sama Nafia aja lah ya. Nafia, kalau tadi kan konsepnya kemudian bisa jadi kita pahami begini, Nafia. Bahwa ternyata kalau misalkan kupon itu kita terima ya, kita terima gitu setiap satuan waktu tertentu, di akhir itu kan kita kan terima kembali tuh uang kita balik kembali persis seperti apa adanya. Kalau begitu maka nilai uangnya rumusnya jadi apa, tambah apa tuh kira-kira? Future value tambah present value, Pak. Begini, kan dua-duanya future value, tetapi yang kita harus hitung adalah nilai dari kupon ditambah nilai dari uang yang kita investasikan. Begitu ya, Nafia ya? Oke. Nah, kalau misalkan dengan pemahaman seperti itu, maka sekarang rumusnya menjadi bagaimana, Salwa? Jadi PO sama dengan? Rumus akhirnya tadi jadinya yang ada future value-nya itu tadi, Pak, yang diganti M. Nah, sesudah M, kemudian kan dipisah ya. Nah, berarti dari situ kan kita bisa lihat bahwa sebetulnya PO-nya itu menjadi sama dengan kupon dikali berapa tuh? Kupon dikalikan yang 1 minus 1 per 1 plus R pangkat N per R Terus? itu, Pak, plus M Terus? per 1 plus R pangkat N. Oke. Ya, Nah, ini slide terakhirnya ini. saudara sekalian, tetapi realitanya di pasar, saudara ini untuk mengurangi kuota boleh dimatiin lagi kameranya ya. Saudara sekalian, realitanya sebetulnya obligasi itu pada umumnya itu artinya tidak semuanya, tetapi kebanyakan gitu ya. Jadi pada umumnya obligasi itu adalah bunga majemuk untuk setengah tahun. Nah, kemarin kita belajar tuh bagaimana kalau yang setengah tahun itu. Artinya setiap bunganya, setiap bunga itu apa ya? Setiap keuntungannya, pada hal ini tingkat keuntungannya itu karena dia 2 itu dibagi 2. Ini lihat.
Coba ingat-ingat lagi tentang bunga majemuk. Nah, dengan pemahaman pada rumus sebelumnya itu yang ini loh. Nah, pemahaman tentang rumus ini, maka sekarang kalau ini kan untuk 1 tahun nih, maka pertanyaannya kalau begitu, kalau obligasinya kita bayar 1 semester sekali, berapa harga itu atau nilai obligasi itu? Berapa harga atau nilai obligasi? Maka harga atau nilai obligasi pada waktu sekarang itu adalah sebesar ini. Nah, ini adalah cara yang paling sederhana di dalam melihat apakah sebuah obligasi itu dipasarkan dengan harga yang baik atau tidak. Nah, Anda mungkin bertanya, Pak, pada bunga majemuk kan ada yang kuartalan gitu, Pak. Boleh nggak kuartal? Boleh-boleh saja secara teori, tetapi obligasi itu relatif memang hanya dihitung kuponnya itu per 6 bulan atau per 1 tahun. Sekarang pertanyaannya adalah, ayo, yuk. Iya, Pak. Kalau misalkan Ayu perhatikan, pada rumus ini, kan ini per 6 bulan ya, Ayu ya? Iya, Pak. Nah, makanya sesuai dengan rumus bunga majemuk sebelumnya, maka semua kupon itu dibagi 2. Begitupun semua R. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa M nggak dibagi 2, yuk? Gimana, Pak? Kenapa M dibagi 2? Kan kita lihat, C itu semuanya kan dibagi 2, kan? Iya. Nah, kenapa M nggak dibagi 2, Ayu? Karena pinjaman awalnya tetap, Pak. Karena pinjaman awal tetap. Oke, bolehlah begitu ya. Jadi, jawaban yang pas itu sebetulnya karena kewajiban dari penerbit obligasi untuk mengembalikan pinjamannya utuh atau tetap yang tadi disebut oleh Ayu. Itulah sebabnya ya ini tidak dibagi 2, itu dibayar penuh pada akhir kontrak. Jadi pada akhir kontrak penerbit obligasi berkewajiban membayarkan penuh dari obligasi yang dia sudah terbitkan itu. Nah, saudara sekalian, ada beberapa variabel yang mempengaruhi harga obligasi. Jadi kalau Anda mau mau melakukan mengerjakan skripsi tentang obligasi, kira-kira judulnya itu begini. Pengaruh ekonomi makro, risiko suku bunga, dan perubahan risiko emiten terhadap harga obligasi. Nah, bagaimana penjelasan teoritisnya? Penjelasan teoritisnya begini. Harga obligasi itu sangat dipengaruhi oleh salah satu dari ekonomi makro, salah satunya itu adalah suku bunga. Jadi saudara sekalian, saya sudah mengajarkan ini pada mata kuliah manajemen keuangan internasional. Udah ngambil kan? Ngambil nggak ya ini? Udah ngambil belum? Oke. Berarti sudah saya ajarkan kemarin itu bahwa obligasi itu nilainya bisa menjadi turun ketika suku bunga naik. Jadi yang kita bicarakan dalam ekonomi makro ini, kita bicara dulu suku bunga. Jadi ketika bunga naik, maka harga obligasi turun. Pertanyaannya kenapa? Kenapa obligasi turun? Kan dua-duanya juga sama bicara tentang bunga. Jadi tentu saja kalau suku bunga perbankan itu naik, itu akan menjadi alternatif yang lebih pilihan daripada obligasi. Karena kalau suku bunga perbankan itu atau tabungan itu atau deposito itu relatif lebih liquid daripada obligasi. Obligasi liquid bisa, tetapi harganya menjadi turun. Oleh karena itu ketika suku bunga naik, harga obligasi akan menjadi turun. Nah, apa yang mempengaruhi harga suku bunga itu naik?
suku bunga naik itu terjadi karena banyaknya uang yang beredar. Jadi ketika inflasi naik, jumlah uang yang beredar naik, maka satu-satunya cara yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah naikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, logikanya kemudian orang akan menyimpan uangnya di bank. Uang yang beredar akan turun. Karena uang yang beredar turun, maka investasi naik. Begitu ya ceritanya kemarin ya. Saya sampai diulang-ulang tuh cerita itu. Nah, tetapi saudara sekalian, ketika kita bicara soal risiko suku bunga, maka kita juga harus mempertimbangkan hal lain. Jadi kalau misalkan saudara mau merubah model tadi menjadi suku bunga, kemudian inflasi, tadi kan ada inflasi, kemudian risiko suku bunga, kemudian risiko emiten terhadap harga atau nilai obligasi. Kan tadi gambarnya begini. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan si suku bunga, inflasi, risiko emiten itu mempengaruhi obligasi, itu ada satu lagi. Jadi ada satu lagi risiko suku bunga. Jadi ketika suku bunga naik, harga obligasi kan tadi akan dikatakan turun. Apakah itu akan berlaku seterusnya seperti itu? Belum tentu. Karena begini, selama misalkan risiko suku bunga dari kenaikan bunga itu bisa dipahami, atau dalam arti risikonya kecil, orang akan cenderung tetap membeli obligasi misalkan ya. Jadi kita harus buktikan secara teoritis. Jadi di sini risiko suku bunga akan menjadi moderasi dari suku bunga. Jadi suku bunga mempengaruhi harga obligasi dimoderasi oleh risiko suku bunga. Jadi kalau Anda perhatikan, kenapa dimoderasi? Ya, suku bunga yang naik itu kalau misalkan suku bunga naik nih, apakah orang akan cenderung menabung? Belum tentu juga ketika risikonya tinggi. Artinya begini, kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi risiko suku bunga. Misalkan kesehatan perbankan, fluktuasi bunga, dan lain-lain ya. Nanti Anda harus riset juga tuh. Risiko suku bunga itu apa saja, itu menarik juga nih. Ini satu judul riset. Ini satu judul riset. Ini secara total satu judul riset juga. Nah, kita perhatikan saudara sekalian, ternyata harga obligasi itu juga dipengaruhi oleh perubahan risiko emiten. Logisnya begini. Kan logikanya obligasi itu harganya sangat dipengaruhi oleh siapa yang menerbitkan. Artinya ketika perusahaan penerbit itu sehat, menghasilkan keuntungan yang besar, maka kemungkinan obligasi gagal bayar, penerbit gagal bayar itu rendah. Maka ketika dia sangat sehat, ini sehat ya, sehat itu artinya labanya tinggi, maka kemungkinan besar harga obligasi naik. Karena orang percaya. Tetapi ketika kesehatan dari penerbit itu turun, dia tidak sehat lagi, maka harga obligasi kemungkinan akan turun. Nah, ini yang dimaksud sebagai perubahan risiko emiten. Bagaimana menghitung perubahan risiko emiten? Anda bisa menghitung pakai beta misalkan ya, beta dari emiten. Anda bisa ngitung tuh beta emiten, masukkan ke situ. Karena walau bagaimanapun beta adalah alat ukur dari kesehatan sebuah emiten. Nah, saudara sekalian, maka timbul pemikiran menjadi begini. Ketika kita bicara tentang variabel-variabel yang mempengaruhi harga obligasi, itu secara umum itu sebetulnya bisa kita bagi dua saja, yaitu apakah itu diakibatkan karena bunga, jadi bunga perbankan ya, suku bunga, atau diakibatkan oleh fundamental perusahaan. Jadi Anda fundamental perusahaan
tentu tidak hanya beta. Anda tidak bicara ini hanya beta. Anda boleh menggunakan fundamental perusahaan yang lain. Jadi harga obligasi itu alat ukurnya banyak sekali kalau begitu. Variabelnya tinggi. Oleh karena itu obligasi itu relatif kuantitas tingkat penjualannya itu rendah. Tetapi jangan salah, obligasi kualitas transaksinya tinggi. Karena obligasi itu nggak remeh-remeh gitu nilainya, nggak seperti harga saham. Jadi harga obligasi itu lembarannya tinggi. Oleh karena itu kapitalisasinya juga tinggi. Nah, jadi nanti Anda bisa melakukan riset misalkan bagaimana keadaan ini mempengaruhi kapitalisasi dari obligasi dan nilai obligasi. Oke, baik kita lanjutkan saudara sekalian. Jenis obligasi ada berapa? Jenis obligasi itu yang paling kita sering lihat ya di pasar itu adalah obligasi milik pemerintah. Obligasi milik pemerintah ini adalah jenis obligasi yang relatif paling aman. Kenapa paling aman? Karena pemerintahan itu selama pemerintahannya tidak bubar ya akan ada yang bayar gitu. Misalkan begini, Anda tentu pernah mendengar ada sebuah negara besar namanya Uni Soviet. Dia menerbitkan obligasi. Ketika Uni Soviet hilang, siapa yang bayar obligasi? Selesai, nggak ada. Ada negara besar lagi yang hilang dari permukaan bumi itu namanya Yugoslavia. Yugoslavia itu nggak ada, hilang. Jadi tidak ada lagi negara dengan nama Yugoslavia. Jadi obligasi yang diterbitkan oleh Yugoslavia juga menjadi tidak ada. Nah, saudara sekalian, dengan begitu saya bisa mengatakan sebuah negara selama dia masih berdiri, maka obligasinya masih tetap memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Nah, walau bagaimanapun, hilangnya sebuah negara itu relatif jarang. Jadi misalkan ada sebuah negara diserbu negara lain, kemudian hilang itu jarang sekali. Tapi korporasi, perusahaan, bangkrut, itu hal yang lumrah. Oleh karena itu, maka surat hutang yang diterbitkan oleh korporasi itu tentu relatif lebih beresiko. Jadi kalau ditanya mana yang lebih diharapkan, obligasinya tentu obligasi pemerintah. Tetapi sesuai apa yang saya katakan tadi, karena obligasi pemerintah tingkat risikonya rendah, maka tingkat keuntungan yang diberikan tentu juga rendah. Teorinya begitu kan tadi. Ada satu lagi obligasi pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah tertentu menerbitkan obligasi untuk kepentingan pembangunan daerah, itu biasa seperti itu ya. Di Indonesia belum banyak pemerintah daerah yang menggunakan itu. Nah, tetapi kalaupun dia sama-sama pemerintah, tentu tingkat risiko gagal bayar dari obligasi pemerintah daerah itu agak berbeda. Karena dia tidak punya kemampuan mencetak uang misalkan ya. Ya tentu saja pemerintah daerah itu lebih berisiko. Aduh, maaf saya nggak enak ini. Saya udah kepanjangan rambut. Oke. Kemudian jenis obligasi juga ada berdasarkan fitur. Fitur yang pertama tarif tadi ya. Jadi obligasi akan berdasarkan kuponnya atau apanya. Yang kedua atas dasar jaminan. Nah, mungkin pertanyaannya begini. Emang ada gitu obligasi yang nggak ngasih jaminan? Ada. Jadi ada juga obligasi yang hanya jaminannya ya itu saja harga diri gitu ya. Jadi dia tidak memberikan jaminan apa-apa. Pokoknya saya mau menerbitkan surat hutang, mau beli silakan, nggak juga terserah itu. Kemudian yang aneh itu ada fitur obligasi yang nggak ada kuponnya. Padahal bukankah yang diharapkan oleh investor itu adalah cash flow setiap satuan waktu tertentu kan tadi begitu yang diterjemahkan sebagai kupon. Kalau kupon yang nggak ada terus ngapain orang beli itu? Nah, obligasi tanpa kupon itu dijual di bawah harga pasar atau diskon. Misalkan harga pasarnya itu 100 juta. Harga nominal ya, bukan harga pasar, maaf ya.
100 juta itu harga nominal. Kemudian dijual dengan harga 90 juta di pasar primer. Tetapi nanti ketika jatuh tempo tetap dibayar seharga 100 juta. Jadi itu yang dimaksud sebagai obligasi tanpa kupon. Nah, nanti orang akan bermain pada tingkat fluktuasi ketika naik dan turun harga obligasi, orang bisa memperjualbelikan obligasi ini. Kalaupun kemudian dia nggak mau rugi nominal ya, bukan rugi akuntansi, ya nanti ambil aja uang ini. Kan ada selisih untung 10 juta. Gitu kira-kira ya. Nah, kemudian tadi saya sudah jelaskan nih, ada obligasi yang dapat dikonversi, ada yang ditukar. Tadi saya sudah jelaskan. Apa maksudnya dikonversi? Dikonversi itu dipindahkan ke saham yang diterbitkan oleh penerbit sama dengan obligasi. Kalau ditukar itu ditukarkan dengan saham, tapi tidak diterbitkan oleh penerbit obligasi. Tadi saya sudah jelaskan contohnya ya, masih ingat BNI dan Bank Mandiri. Ya. Ada satu lagi jenis call and put. Jadi ada obligasi yang penerbit punya apa ya disebutnya? Punya hak untuk membeli kembali lah kira-kira ya. Kemudian ada juga hak dari pemilik untuk menjual kembali. Nah, kira-kira begitu. Nah, fitur yang terakhir adalah perlindungan dari risiko gagal bayar. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk melindungi dari risiko gagal bayar itu yang paling pertama kita lihat apakah ada jaminan atau tidak. Jadi adakah jaminan atau tidak pada obligasi itu. Yang kedua, perlindungan ini bisa juga dalam bentuk penyimpanan dana ke wali amanat. Jadi ada sebuah organisasi yang bertugas menyimpan uang dari penerbit obligasi untuk dicicil gitu ya, untuk dicicil. Ketika dia jatuh tempo, dia sanggup membayar uang obligasi yang pertama itu. Jadi ada beberapa fitur nih kita bisa lihat. Nah, fitur-fitur ini tidak semuanya ada, belum tentu semuanya ada di dalam satu obligasi. Nah, kita harus melihat ada atau tidaknya dengan cara melihat kontraknya. Pasar obligasi tadi saya sudah jelaskan, ada pasar primer, jelaskan itu apa pasar primer obligasi dan pasar sekunder obligasi. Saudara sekalian, kita kan tadi berusaha melakukan penilaian terhadap obligasi. Apakah itu kemudian obligasi itu layak dibeli atau tidak gitu ya. Tetapi secara resmi surat edaran OJK kalau saya tidak salah baca itu ada dua lembaga pemeringkat dalam negeri dan ada 3 dari luar negeri. Nanti yang saya akan tulis di sini adalah hanya yang dari luar negeri. Kalau kita lihat cara ratingnya sama saja. Jadi apakah dia memiliki kapasitas yang baik untuk dimiliki atau tidak gitu ya. Makin ke bawah tentu makin spekulatif. Nah, ini Anda bisa melihat deskripsinya. Kalau kita perhatikan, sebetulnya baik SNV, atau Moody, atau Fitch, sebetulnya relatif memiliki urutan rating yang sama. Tetapi kita lihat bahwa Moody itu lebih simple, tetapi karena rentangnya itu sedikit, tentu menjadi lebih beresiko. Karena ada kemungkinan pada rentang tertentu dia misalkan begini, antara BAA dengan BA itu kan sempit, investasi dan spekulasi. Ternyata ada di tengah-tengah. Nah, misalkan itu bisa lebih dipahami dengan yang ini. Ini kan lebih panjang rentangnya. Jadi sangat mungkin bagi kita untuk melakukan investasi atau tidak. Pertanyaannya, bolehkah kita berspekulasi? Boleh-boleh saja. Anda punya uang, misalkan Anda berspekulasi, Anda boleh saja. Nah, tentu kata saya tadi ketika return yang diberikan itu nilainya tinggi. Nah, saudara sekalian, kira-kira gitulah penjelasan tentang bagaimana melakukan valuasi obligasi. Pada minggu ini tidak ada tugas, nanti tugasnya akan disatukan dengan bagian yang lain.
Tapi kira-kira ya, Anda boleh mencarinya dari sekarang. Tugas yang akan diberikan untuk obligasi itu dikumpulkan 3 minggu dari sekarang. Itu tugasnya pertama, Anda cari contoh kasus tentang peristiwa di bidang obligasi. Jadi contoh kasus itu studi kasus ya. Studi kasus Anda bisa melihat di Harvard Business Review atau di mana saja terserah. Cari studi kasus tentang obligasi. Yang kedua, saya meminta Anda untuk melakukan contoh perhitungan di dalam obligasi setidak-tidaknya 2. 1, bukan setidak-tidaknya, 2. 1 untuk obligasi dengan kupon tahunan dan kedua obligasi dengan kupon 6 bulanan. Ada yang mau bertanya soal tugasnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, nyalakan kameranya. Kenapa, Put? Itu nanti kelompok atau sendiri-sendiri, Pak? Kelompok, Put. Kalau Putri pengen sendiri mah boleh. Yang lain kelompok aja, yang lain. Ya, biar pinter nggak apa-apa. Oke. Nyalakan dulu kameranya. Siap, tarik napas. Pak mau tanya. Wah, tanya dulu. Boleh, Arum gimana? Kalau yang contoh kasus peristiwanya itu nanti bentuknya gimana, Pak? Artikel gitu? Studi kasus itu Anda boleh nyebutnya artikel lah gitu ya. Boleh nyebutnya artikel, boleh review ya. Yang baik itu yang review, studi kasus review, karena itu dibuat secara ilmiah dan itu lebih menarik. Bolehkah artikel? Boleh, tetapi hanya ditulis oleh analis yang baik ya. Misalkan saya suka baca review bisnis yang baik itu misalkan dari CNBC. CNBC relatif baik. Kemudian kalau bank itu yang baik itu Bank Mega. Satu lagi itu yang logonya kuning. Apa tuh? Danamon. Hah? Bukan, Danamon. Anda boleh ngambil dari situ atau dari mana saja lah boleh, tetapi usahakan Anda tahu persis siapa penulisnya. Jadi penulis studi kasusnya Anda tahu persis itu ya, biar tidak anonim. Jadi Anda gampang aja sebetulnya kopas studi kasusnya, kemudian buat kesimpulan lah kira-kira ya, apa yang Anda pahami dari kasus tersebut. Jadi Anda kopaskan filenya, kemudian sesudah itu Anda buat kesimpulan dari kasus yang ada itu. Jadi kasus di bidang obligasi ya. Kemudian yang kedua, perhitungan nilai, bagaimana menilai harga obligasi tahunan dan menilai obligasi 6 bulanan. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak, Meliana. Ya, Pak. Pasar obligasi di mana aja? Ini kan salah satu tujuan pembelajaran kita kan tahu di mana obligasi diperjualbelikan. Meliana tadi dengar kata saya, penjelasan saya apa? Diperjualbelikannya di pasarnya di mana aja? Pasar primer dan pasar sekunder. Nah, Fis. Ya, Pak. Apa bedanya pasar primer dan sekunder? Kalau pasar primer itu perdagangan awal sekali. Paling awal. Kalau sekunder. Apa maksudnya awal sekali itu apa? Sebelum dipasarkan ke lebih luas, Pak. Maksudnya gimana ya? Tias, ganti pemain. Tias, apa bedanya pasar primer dengan sekunder? Kalau primer tuh yang utama, yang pertama gitu mungkin, Pak. Halo? Nggak Pak? mau. Fahmi? Serius kalau nggak serius Ya, saya Pak. nggak mau dengar.
Pahmi apa bedanya primer sama sekunder? Primer itu bentar, Pak. Kami malah baca dulu. Alpan. Pan, kamu Pan. Ini Pak. Apa tuh? Pas Primer sekunder. Kalau pasar primer itu pasar yang pas menjual obligasi itu obligasinya dalam waktu tertentu, Pak. Bukan saya nggak ngomong gitu. Wah, ini kelompok orang yang nggak nyalain kamera. Ramadan. Apa bedanya primer sekunder? Kalau primer apa? Pikri, kamu Pik. Jangan minum dulu. Iya, Pak. Apa, Pik? Bedanya sekunder sama primer? Kalau primer itu tempat pertama menerbitkan obligasi. Kalau sekunder mungkin dari yang beli obligasi bisa memperjualbelikan ke orang lain, Pak. Pinter itu. Jadi bedanya primer itu pasar yang mempertemukan antara penerbit obligasi dengan pembeli pertama. Jadi pembeli pertama bertemu dengan penerbit itu di pasar primer. Pasar sekunder adalah pasar yang mempertemukan antara pemilik obligasi pada pasar primer dengan calon investor lain. Gitu ya. Oke. Safik. Pik. Ya, Pak. Lembaga pemeringkat di Indonesia itu ada berapa, Pik? Jenis obligasi yang pemerintah itu, Pak. Ada berapa? Alia. Ya. Ada berapa pemeringkat di Indonesia ya? Pak. Pemerintah, korporasi sama munisipal. Apa sih? Kamu mau ke situ? Alia. Ya. Nyariin kameranya ya. Wah, ini nggak bener nih ini kelompok yang nggak nyalain kamera ini, saya curiga ini. Nah, Liza baru nyalain kamera. Liza. Lembaga pemeringkat ada berapa di Indonesia? Lembaga pemeringkat yang diakui oleh pemerintah ada berapa itu? Satu mungkin, Pak. Enggak, ini Alia nih, keluar masuk aja. Alia, ada berapa Alia? Ada TV-nya, keren juga. Ya oke, sekarang saya tanya Neni aja. Nen, ada berapa lembaga pemeringkat, Nen? Maaf Pak, tadi sempat putus-putus pas jelasin. Ya, jadi nggak tahu ada berapa? Enggak. Sylvia, ada berapa Sylvia? Ada 2 Pak. Apa tuh? Sylvia, kemana lagi Sylvia-nya yang hilang? Maulana. Sama pemeringkat efek Maulana. Oh, baik. Maulana. Iya, Pak. Jangan ngobrol, lihat sini. Yang diakui lembaga pemeringkat di Indonesia ada berapa?
Ada 2, Pak. Masa? Kalau yang dari Indonesia itu 2. Kalau yang dari luar negeri itu 3 sesuai surat keputusan dari OJK tahun Jadi 2016 yang itu, Pak. diakui itu ada berapa? 5, Pak. 5, oke ya. Nah, apa namanya? Pipit. Yang dari luar itu ada 3 kan tadi kata Maulana. Apa aja tuh 3, Pit? Pipit? Ya, Wahyu kamu lagi yuk. Gimana yuk? Apa aja yang 3? Iya, Pak. Lembaga pemerintah yang apa? Yang dari luar itu yang 3 yang diakui pemerintah apa aja? Wahyu. Kemana Wahyu hilang? Wahyu, nyalain dulu, masih di mute itu. Oke, yang dari luar itu apa aja? Yang dari luar itu ada obligasi negara retail Indonesia. Itu bukan, Pak? Hah? Kalau lembaga pemerintah? Aziza, kamu Aziza? Aziza? Ya, Pak. Lembaga pemerintah yang dari luar tuh 3 apa aja tuh? S&P, Moody's, sama Fitch. Sama yang kedua apa? Moody's. Oke. Lembaga pemerintah yang dari luar yang boleh beroperasi di Indonesia itu hanya 3 tadi, S&P, Moody's, dan Fitch itu. Nah, milenial, saya penasaran. Obligasi itu berdasarkan penerbitnya ada berapa milenial? Ada 3, Pak. Apa aja? Bentar, Pak. Obligasi Kenapa pemerintah. batuk corona? Enggak. Obligasi pemerintah, obligasi korporasi, sama obligasi munisipal. Oke, Salwa. Kalau obligasi pemerintah dibandingkan dengan obligasi korporat, mana yang lebih beresiko, Salwa? Obligasi korporat, Pak. Halim, kenapa obligasi korporat itu lebih beresiko? Karena perusahaan bisa bangkrut, Pak. Jis. Ya, Pak. Ya, Pak. Kenapa risiko obligasi negara itu rendah? Karena terjadi ketika ada, jadi jauh dari kata kebangkrutan, Pak. Kalau negara itu. Jadi negara itu jauh dari bangkrut, jauh dari bubar, jarang-jarang gitu ya. Negara itu bisa begitu. Sinta, Ya, Pak. kalau munisipal kenapa beresiko? Kata saya tadi munisipal itu beresiko. Kenapa itu munisipal beresiko? Gagal bayarnya tinggi, Pak. Siapa ini yang jawab? Resiko gagal bayarnya tinggi, Pak. Itu siapa yang jawab? Febri. Kamu saudaranya Sinta? Pacarnya atau siapa? Kan yang ditanya Sinta. Ayo Sinta. Itu Pak diterbitkan karena diterbitkan oleh pemerintah daerah. Ya kenapa? Emang kalau diterbitkan pemerintah daerah kenapa jadi beresiko? Itu kan pertanyaan itu justru. Del, kamu Del, Dela. Kenapa Del? Karena resiko obligasinya itu tinggi, Pak. Itu justru yang ditanyain. Kenapa? Gimana sih Dela tuh?
Dila kenapa pakai kerudung? Karena pakai kerudung, Pak. Kayak gitu jawaban kamu tuh. Syafiq, ini Pak Dekan. Pak Dekan, kenapa kira-kira Pak Dekan? Itu Pak, karena kalau di daerah apa namanya? Bingung. Syafiq, tahu nggak kenapa bingung, Fik? Tadi dijelasin pokoknya di daerah tuh risikonya lebih tinggi Pak, soalnya apa pejabatnya gitu. Fik, itu gara-gara Fik, kamar kamu. Oh ya, kemarin itu ada yang komplain juga tuh ke saya, Pak. Kenapa Pak? Saya udah ngeliat tuh dari teman saya yang nilainya gede. Teman saya nilainya gede. Terus saya tiru nilai saya kok lebih kecil. Ternyata saya memang salah ngasih nilai ke dia itu. Tahun basisnya, tahun dasarnya dia nggak ngerjain. Saya penasaran gitu karena ada yang komplain. Saya cek lagi, oh beneran salah gitu. Saya kan cuma ngelihat 1 tahun gitu ya. Makanya agak kesini-kesini saya lebih teliti lagi lihat yang ke belakang. Terus kata saya dia beruntung saja. Jadi dari keberuntungan itu mungkin Anda jadi bisa berpikir begini. Kalau Anda mengerjakan lebih dulu, lebih cepat, terus terlihat seperti benar, itu akan menjadi keuntungan tersendiri tuh. Jadi memang kemarin itu saya agak ada yang salah, saya kasih nilai ya. Tapi karena dia rezekinya dia ya sudah, saya nggak rubah. Ngapain saya rubah? Rezeki orang kan masing-masing. Nah, saudara sekalian, kenapa pemerintah daerah tadi Syafiq itu tidak bisa menjawab? Gini, Pik. Jadi Syafiq ini di pesantren. Nggih, Pak. Izin ngaji. Pik, begini Pik, saya lihat ya terutama kelemahan terbesar pesantren Islam dibandingkan dengan pesantren Katolik. Itu perbedaannya soal kerapihan, Pik. Syafiq nggak rapi gitu. Makanya kalau pesantren Katolik itu pinter-pinter, Pik, mereka, Pik. Kita harus ngalahin mereka, Pik. Hafal Quran bagus, tapi bisa keilmuan yang lain tuh jauh lebih bagus lagi. Jadi suasana belajar itu harus dibina, ya Pik ya? Iya Pak, yang nggak rapi temennya aslinya Pak. Saya mah rapi terus Pak. ya minta tolong ke temennya gitu. Kalau setiap mata kuliah Pedarmuan kita rapi dulu kamarnya gitu, biar saya dapat nilai A. Oke, jadi kenapa pemerintah daerah itu beresiko? Begini saudara sekalian, di dalam sistem peraturan perundangan di Indonesia ada 3 hal yang kekuasaan itu tidak diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Salah satunya adalah kekuasaan keuangan. Jadi 3 kekuasaan itu ya, kekuasaan pertahanan, kekuasaan keuangan, kekuasaan hubungan luar negeri. Itu sebabnya ketika presiden meninggal, digantikan oleh wakil presiden, ketika dua-duanya meninggal atau berhalangan tetap, maka pengganti kepresidenan adalah 3 orang ini. Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan satu lagi Menteri Luar Negeri. Dalam beberapa hukum tertentu disebut Menteri Dalam Negeri. Tetapi seingat saya, itu yang benar itu adalah 3 bidang ini. Tidak didelegasikan pada pemerintahan di daerah itu 3 hal. Pertahanan, kemudian keuangan,
hubungan luar negeri. Karena pemerintah daerah itu tidak memiliki kekuasaan keuangan, maka pemerintah daerah itu ketika terjadi inflasi misalkan, dia tidak bisa menekan bank-bank di daerahnya untuk untuk menaikkan suku bunga bank misalkan. Nggak bisa dia melakukan itu. Jadi kekuasaan dari pemerintah daerah itu sangat terbatas. Oleh karena itu, kemungkinan dia gagal bayar karena dia tidak mampu membayar itu sangat tinggi. Itu alasannya ya. Jadi kalau ditanya kenapa obligasi pemerintah daerah itu resikonya tinggi, karena dia tidak memiliki kekuasaan keuangan. Kekuasaan keuangan ada pada pemerintahan pusat. Gitu aja jawabannya ya nanti kalau ada pertanyaan seperti itu. Oke, saya kira pertemuan hari ini demikian. Tugasnya dikumpulkannya masih lama ya. Silahkan baca yang menurut Anda paling menarik. Ingat, cara penilaian saya itu sangat simpel. Yang tercepat mengirim. Kalau jelek semua itu siapa yang paling cepat itu yang paling tinggi. Kalau jelek semua, tetapi kalau ada yang bagus ya berarti yang bagus yang lebih dinilai. Nah, kedua selain lebih cepat itu, yang kedua adalah siapa yang lebih bagus. Bagus itu pertama, menurut saya tugas yang bagus itu pertama dia estetik, enak dilihat gitu. Karena kita calon manajer di perusahaan tertentu, tentu kita harus berpikir dalam pola pikir seperti itu. Jadi misalkan atasan Anda itu, misalkan direktur utama mengadakan rapat, ayo kita rapat, terus semua orang bawa bahan gitu ya, bawa bahan rapat, Anda bawa bahan rapatnya pakai kertas secuir, beda tentu sama orang yang bawa bahan rapatnya ditumpuk rapi, dijilid rapi gitu ya. Kemudian membuat PPT, misalkan bahan rapatnya membuat PPT, kemudian PPT-nya menarik gitu, tentu beda. Nah, saya ingin Anda membiasakan diri dalam keadaan itu, membiasakan diri untuk menjadi manajer yang layak. Menjadi manajer atau tidak itu takdir, benar, setuju. Tetapi setidak-tidaknya kita melayakkan diri untuk takdir itu lebih baik. Jadi silakan mengerjakannya sebaik mungkin. Kedua, selain estetika, saya biasanya yang kedua saya lihat itu persoalan diksi pilihan kata. Karena pilihan kata biasanya menggambarkan orang paham atau tidak. Terakhir, jika saya masih ada waktu untuk memeriksa tugas-tugas Anda itu, baru saya lihat perhitungannya benar atau enggak itu. Sampai typo aja typo itu saya cek gitu. Tapi kalau misalkan saya waktunya sempit sekali, maka yang paling sering saya lihat cuma 3. Cepat atau enggak, estetikanya bagus, pilihan katanya bagus. Karena kalau 3 ini bagus, dalamnya pasti bagus. Jadi perhitungannya salah, estetiknya bagus, pilihan kata bagus nggak mungkin. Itu sebabnya ya. Tetapi kalau waktu saya luang, tentu saya periksa sampai detailnya. Makanya kemudian saya tahu bahwa salah satu dari teman Anda tadi ada yang mengerjakan nomor 2, angka 50 jutanya kurang 50, jadi 0000. Saya aneh itu. Saya bilang ke dia, apa tuh, kenapa sampai gitu? Nah, jadi kalau saya ada waktu luang, tentu saya periksa sedetail-detailnya. Jadi itulah sebabnya mungkin ada beberapa teman Anda yang kemarin mendapatkan berkah, mendapatkan nilai besar, padahal ternyata perhitungannya salah itu. Karena saya hanya meriksa bagian depannya, tengah ke belakang ternyata salah itu. Untung ada yang ngasih tahu. Yang ngasih taunya nggak perlu saya sebut lah, tapi ya bagus, nggak apa-apa. Tetapi begini ya, di pergaulan orang dewasa itu tidak lazim. Jadi ini nggak apa-apa, tetapi di dalam pergaulan orang dewasa itu tidak lazim begini. Misalkan ya, kita mau ngumpulin tugas, terus saya umumkan di grup, Lutfi, kenapa kamu belum ngumpulin tugas gitu? Terus Lutfi ngejawab gini, ya kan bukan saya aja yang belum ngumpulin Pak. Nah itu nggak boleh. Itu artinya membandingkan antara kamu dengan orang lain itu. Urusan kamu, urusan orang lain, urusan orang lain. Di dalam lingkup pergaulan orang dewasa nanti nggak boleh ya. Usahakan jangan. Misalkan waktu saya kecil, waktu saya SD itu saya suka gini. Kalau nilai saya nggak 10, kemudian ada orang yang lain yang nilai 10, saya lihat yang nilai 10 kayak gimana sih. Terus ternyata ada yang salah tuh dia tuh. Saya suka iseng dibawa lembarnya, kemudian kasihin ke bu guru, ini kok salah dibetulin gitu ya. Nah, saya suka gitu. Ya tapi itu zaman SD gitu. Nah, makin dewasa saya makin menghilangkan itu.
Tetapi untuk evaluasi boleh, nggak apa-apa ya. Untuk buat saya menjadi dosen yang lebih baik, nggak apa-apa. Saya berterima kasih sekali. Tapi nanti, begitu Anda selesai kuliah, di pergaulan orang dewasa, itu tidak boleh. Membandingkan apa yang kita terima dengan apa yang orang lain terima, itu tidak boleh. Gitu ya, terima kasih atas pertemuan yang sangat menyenangkan buat saya ini. Semoga buat Anda juga menyenangkan. Tapi sepertinya tidak. Terima kasih. Semoga menjadi keberkahan ilmu buat saya dan juga keberkahan ilmu buat Anda juga. Mohon maaf untuk mereka yang tidak saya sapa, bukan berarti saya nggak suka, bukan berarti Anda nggak ganteng, nggak cantik, tapi karena saya pengen aja gitu ngelihat muka orang ini, muka orang itu, biar saya hafal. Jadi Fatur Khair dari tadi tuh sepertinya nunggu ditanya itu. Saya mohon maaf nggak nanya, karena saya tahu Anda nunggu-nunggu, jadi saya nggak nanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Istirahat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.